Cek. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara suara saya terdengar baik, Pak ya, Ibu ya? Oke. Coba kasih lambang sarang he dulu. Oke. Jadi, adapun, malam ini kita akan membahas soal tentang simulasi PPG bagi guru tertentu tentang soal seni. Kemudian, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa eh, bagi Bapak Ibu yang punya jantungan, yang mudah baper, saya anjurkan tidak masuk grup Meet ini ya, karena mungkin penyampaiannya nanti agak kasar. Cuman niat saya baik ya. Kemudian sebelum saya mulai juga, saya ingin berterima kasih kepada Pak Okta, kepada Pak Sukma, kemudian kepada Bu Murniati ya kalau tidak salah, atas partisipasinya, atas kontribusinya sehingga soal-soalnya terangkum begitu ya. Kemudian adapun kita percepat saja ya karena nanti kan rumah saya ini dekat masjid, nanti jam 9 sudah terdengar suara azan ya. Baik, adapun soal yang pertama, langsung aja saya izin share screen. Bentar. Oke, gimana Bapak Ibu? Terlihat eh, terlihat apa terlihat? Oke, baik. Saya lanjut ya. Adapun soal yang pertama itu tentang Arman. Arman bersekolah di SMP Negeri Palasari 2. Tolong dong emut dulu ininya. Sudah? Adapun soal yang pertama itu tentang Arman bersekolah di SMP Negeri Palasari 2. Arman kurang memiliki rasa hormat kepada orang tua dan gurunya. Ia sering berbicara kasar dan tidak mau mengikuti aturan di sekolah. Guru kelas Arman, Bu Rina, ingin mengembangkan keimanan dan ketakwaan Arman melalui pembelajaran seni budaya. Strategi pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan Arman melalui seni budaya adalah, jadi jawabannya,
Jadi yang ditandai kuning ini adalah jawaban saya. Kemudian nanti yang ditandai warna biru itu adalah jawaban Pak Okta. Mungkin ini tidak mendapat nilai sempurna, tapi setelah kami coba Pak Arman mendapat nilai Pak Okta mendapat nilai 30 dari 35. Jadi kan eh, intinya Pak Okta menjawab hampir sempurna. Jadi kita ikut saja jawaban Pak Okta karena tadi saya coba untuk jawab di simulasi sudah ditutup di tryout, sudah tidak bisa ya. Jadi kita gunakan saja jawaban saya dengan dan jawaban Pak Okta. Oke, jawaban kami yang di soal nomor satu ini adalah melibatkan Arman dalam pertunjukan seni tari yang bernuansa religius ya. Jadi Bapak Ibu boleh sediakan pulpen, konsep, karena nanti tidak ada siaran ulang. Paham ya? Gimana? Masih terdengar suara saya? Oke. Oke, oke, oke. Baik, saya lanjut ya. Nanti kalau saya capek, saya minta tolong dong nanti ya, bacakan ya. Ya. Oke. Oke, siap. Oke, lanjut. Eh, soal yang nomor 2. Loh, kok nggak dijawab nih? Oh ya ada. Bu Sari adalah seorang guru seni budaya di SMA Negeri Bulu Lawang. Bu Sari ingin menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kemandirian peserta didik melalui mata pelajaran seni budaya. Bu Sari ingin mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi melalui pembelajaran seni rupa. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sari, khususnya pada pembelajaran seni rupa. Nah, soalnya berdasarkan langkah-langkah pembelajaran di atas, strategi pembelajaran yang tepat untuk membangun pengetahuan dan pemecahan masalah adalah, jadi setelah kami selidiki 1, 2, 3, 4, 5 ini lebih mengarah ke pembelajaran inquiry ya. Jadi soal nomor 2 itu jawabannya pembelajaran inquiry. Baik. Kemudian yang nomor 3, tolong bantu saya baca. Saya sudah sesak nafas dari tadi baca ya. Tolong dulu. Enggak, ya janganlah. Pakai baca saja. Baca biar nanti kita bahas. Oke, silahkan. Siapa? Tolong. Oke. Oh ya, ke Buraya. Oke. Hmm. Nah, iya betul. Jadi, di sini ada 2 jawaban, yang warna biru adalah jawaban Pak Okta, yang warna kuning adalah jawaban saya. Saya cuma dapat poin 25, sedangkan Pak Okta mendapat poin 30, ya kan? Yang lebih meyakinkan adalah jawaban Pak Okta ya. Kira-kira jawabannya adalah guru seharusnya memberikan langkah-langkah dan contoh cara membuat tari. Nah, kira-kira itu jawabannya. Oke, lanjut kita percepat. Soal nomor 4, silahkan. Kalau masih sanggup, kalau enggak gantian. Halo? Siapa nih? Oh, ya udah. Gas. Hmm, hmm.
Iya, ya. Jadi, kami berdua sepakat jawabannya adalah workshop tari tradisional dengan melibatkan penari lokal, ya. Silahkan dicatat, diingat. Berikutnya, gantian. Saya mau dengar suara indahnya. Mana? Mana? Nggak ada pun. Mukanya pun ditutup, kan? Oh, ya, silahkan Bu Fitra. Oke, silahkan Bu Fitra. Nah, di sini kami ada dua jawaban, ya kan? Ya, berbeda. Pak Okta jawab D dan kemudian saya jawab C. Cuman selain jawaban ini, saya juga mencari jawaban menggunakan AI dan lebih cocok ke jawaban saya. Identifikasi masalah, pendahuluan, eksplorasi masalah, modifikasi, presentasi, dan evaluasi. Ya, kira-kira lebih cocok ke C. Kira-kira begitu. Silahkan dilanjutkan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Bu Fitra. Hmm, ya. Ya, jadi di sini ada dua jawaban juga. Saya lebih fokus ke gotong royong dan kerjasamanya, makanya saya jawabnya PJBL, Project Based Learning. Tapi saya lupa akan tentang tari tradisional, kearifan lokal. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah CRT, Cultural, lupa saya lanjutannya. Pokoknya itulah ya kan. 6 itu jawabannya A. Ya, oke. Lanjut, siapa lagi? Lanjut, siapa lagi? Siapa? Oke, ada nanti ya. Ya, sesi sesi cubit ginjal ada juga nanti ya, Pak. Oke, baik. Ini Bu Nima, oke. Silahkan Ibu Nimas dilanjutkan. Eh, itulah kan, nggak tahu di mana nih soalnya. Jadi ada namanya manusia kita kurang sempurna, ada yang ketinggalan. Jadi yang sebenarnya yang jadi pertanyaan apakah proyek yang dilakukan Bu Ani sudah sesuai, gitu ya kan? Jawabannya itu ada di C. Proyek tersebut memberi kesempatan ke siswa untuk menggali dan menghargai warisan budaya lokal mereka. Oke. Silakan dilanjut. Ya ampun, suara siapa itu ya? Itu bintang tamu yang dimaksud tadi mungkin ya. Oke, silahkan siapa? Pak Parulian. Mau baca? Oke.
Ya, jadi ini kami sepakat jawabannya adalah melakukan pendekatan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan solusi kepada Siti. Oke, jadi jangan dulu banyak protes di sini ya, nanti selesai dulu baru. Silahkan Pak Parulian dilanjut. Oh iya, Bapak udah sesak napas juga ya kayak saya ya. Silahkan lanjut. Siapa di sini? Siapa? Cuci tangan? Siapa? Oh saya dulu ya. Yang lain siap-siap. Yang lain siap-siap ya. Eh, soal yang ke-9, Bu Maya adalah seorang guru seni budaya di SMA Negeri 1 Pakisaji. Bu Maya ingin membuat sumber belajar untuk materi pembelajaran tentang seni tari tradisional daerah setempat. Sebelum merancang pembelajaran, Bu Maya melakukan asesmen diagnostik bagi peserta didik. Berikut adalah hasil asesmen diagnostik yang dilakukan oleh Bu Maya. Nah, di soalnya, berdasarkan informasi tersebut, sumber belajar yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam seni tari tradisional tersebut. Yang kedua, permasalahan peserta didik yang sering muncul adalah kurangnya minat terhadap seni tari tradisional. Jadi, eh, sumber belajar yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah yang C, permainan edukatif berbasis multimedia untuk belajar tentang seni tari tradisional secara interaktif ya. Oh, silahkan. Gantian. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Eh, ah. Sepertinya tidak memungkinkan siapa? Oh, kenapa ya? Masya Allah, dulu ya. Oh iya. Jadi dari tadi saya heran kok nggak ada yang berminat ya kan. Rupanya di sini udah banyak sekali yang perlu izin. Oke, baik. Terima kasih Pak Parulian telah diingatkan. Udah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Halo Bapak Ibu yang baru masuk, bisa bantu saya untuk baca soal. Malas sekali pun, no? Coba saya baca dulu yang 10 ya. Pembelajaran seni musik di SMA Negeri Pagak mengimplementasikan sumber belajar berbasis ICT berupa aplikasi edukasi musik untuk membantu peserta didik dalam belajar alat musik piano. Berikut tujuan pembelajaran dan permasalahan peserta didik. 1. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memainkan lagu sederhana menggunakan notasi dengan alat musik piano. 2. Permasalahan peserta didik. Peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca notasi dengan teknik dasar bermain piano. Berdasarkan tujuan dan permasalahan tersebut, strategi yang tepat dengan mengimplementasikan sumber belajar seni musik yang benar adalah, jadi kami sepakat jawabannya sama, yaitu memberikan aplikasi edukasi musik dengan tools, materi, trial, dan evaluasi. Nah, kemudian yang 11, Bu Ratna menyusun modul ajar dengan tujuan peserta didik mampu menciptakan dan mendemonstrasikan koreografi tari dengan tepat. Sekolah memiliki akses internet yang sangat stabil dan perangkat yang sangat mendukung berupa LCD, komputer, laptop, dan handycam. Berdasarkan contoh tersebut, best practice seni tari berbasis ICT yang tepat adalah, jadi jawabannya adalah membuat platform dengan tools yang terdiri dari materi
video tutorial, forum diskusi, dan ruang kolaborasi dalam menciptakan tari. Oke, coba gantian dulu. Saya sudah sesak napas ini. Oke, silahkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Jadi di sini ada kata kunci untuk menyebutkan motif batik yang digubah. Jadi menyebutkan itu lebih tepatnya jawabannya adalah tes lisan. Oke, baik. Silahkan satu lagi Bu. Hmm. Nah, ini pertanyaannya agak sulit memang ya. Cuman eh, agar lebih meyakinkan, jawabannya mungkin yang E. Perencanaan, pengumpulan data, verifikasi data, analisa data, dan penafsiran data. Jadi sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya, saya harapkan kepada Bapak Ibu yang menyimak disediakan tulisan, mungkin bisa dijawab dengan kata kunci atau segala segala macamnya biar diingat. Kemudian nanti insya Allah akan ada siaran ulangnya ya. Cuman kalau minta filenya itu nanti kita bahas di akhir ya. Oke, baiklah. Coba siapa lagi yang nomor 14? Oke, terdengar. Lebih besar lagi, Pak. Pak Diki, silahkan. Kurang jelas, Pak. Kalau bisa pakai, ya lebih dekat lagi HP-nya. Oh, pakai laptop, nggak pakai handset, Pak ya. Oke, baik. Agak teriak sedikit, nadanya agak tinggi, agak gimana gitu ya, biar kedengaran. Oke, silahkan Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, di sini ada dua jawaban yang berbeda karena ada di sini ada kata kunci evaluasi prinsip kesatuan yang sesuai adalah jadi lebih tepatnya
Jawabannya adalah kesatuan pada objek. Oke, dicatat. Baiklah, selanjutnya biar saya yang baca. Materi menggambar bentuk pada pembelajaran seni rupa, Pak Faiz menjelaskan tentang unsur-unsur seni rupa yang terdapat dalam sebuah karya gambar. Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut adalah laptop, LCD proyektor, dan media realita berupa hasil karya peserta didik. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi disertai demonstrasi. Pada akhir pembelajaran, Pak Faiz bertanya kepada peserta didik kegunaan dari materi pembelajaran yang telah dipelajari. Berdasarkan kasus di atas, maka refleksi pembelajaran yang sesuai dengan kasus pembelajaran di atas adalah refleksi manfaat dari materi yang telah dipelajari. Karena di sini apa ya, media realita pada akhir pembelajaran Pak Faiz bertanya kepada peserta kegunaan. Jadi kegunaan itu bahasanya lebih tepatnya sama dengan manfaat. Kira-kira jawabannya B. Oke, baik. Yang ke-16, pada pembelajaran seni rupa, materi menggambar poster, Pak Jimin membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Selanjutnya dibagikan lembar kerja. Kemudian peserta didik mengamati beberapa gambar poster dengan tema pelestarian hutan yang ditayangkan melalui LCD proyektor. Setelah mengamati beberapa gambar poster yang ditayangkan, peserta didik menganalisis gambar poster yang ditayangkan. Alat evaluasi yang sesuai untuk menganalisis gambar poster yang ditayangkan adalah, jadi karena di sini mengamati, kemudian mengamati poster, jadi jawaban yang tepat adalah rubrik pengamatan. Oke, baik, masih nomor 17 ini. Silahkan gantian dulu yang baca. Oke, silahkan. Oke, gas lah apapun itu. Oke. Ya, jadi di sini yang lebih tepat adalah membangun jejaring dan komunikasi karena melibatkan masyarakat dan orang sepatutnya masyarakat. Oke. Silahkan satu lagi, Pak. Oke, jawabannya adalah E. Jadi kami sepakat jawabannya adalah E. Pembukaan dulu, kemudian latar belakang, dan kesimpulan. Oke, masih sanggup? Oh, memang memang, sebenarnya kan, ruang diskusi kita ini selain, belajar tentang membedah soal, kita belajar literasi juga, Pak, ya. Biar oke. Sama sama, coba dulu,
Apakah Bapak Ibu semua sini beda soalnya? Ya. Oke. Oke. Berat oke, baik. Baik, jauh beda. Jadi gini sebenarnya, mungkin, Bapak bidang studinya apa ya, Pak? Ih, sama kita seni. Jadi apa kira-kira yang menyebabkan beda ya? Oh, jadi sebenarnya heeh, iya ya, tapi, kemungkinan begini, walaupun mungkin soalnya berbeda, tetapi mungkin pembahasannya sama. Yang ditanya adalah mungkin metode pembelajaran, kemudian tentang CRT, TARL, berdiferensiasi, mungkin begitu ya. Hanya saja mungkin, apa namanya, wacana soalnya berbeda, stimulusnya berbeda, kira-kira seperti itu. Makanya kita tidak apa-apa, kita bahas dulu ini saja. Eee, boleh nanti Pak, satu soal aja share, kira-kira bisa nggak ya? Soal dari Pak Farulian di-share? Boleh, maksudnya biar kita lihat satu aja. Oh, coba dipersilahkan, biar saya tutup dulu sebentar. Nih, di bawah pakai HP bisa juga, bahannya ada di HP Pak kan? Hmm, kan di bawah ini saya tutup dulu, hentikan presentasi. Oke, di pilihan bawah ini kan ada tanda panah, ada kotak, tanda panah ke atas, di bawah ini. Yang di samping reaction, apalagi ini. Dapat, Pak? Bukan. Yang di bagian bawah ada yang oke, oke dapat ya. Oke, baik. Oh, Masya Allah. Iya ya. Coba ditutup dulu yang lain ya. Nanti ini dia. Oh, oke. Coba salah satu aja. Belum. Coba itu masih wajah-wajah kita yang nampak, Pak. Nggak bisa. Oke. Baik, nanti bisa di-share aja ke satu soal ke grup Pak ya setelah sesi ini. Gitu. Jadi kalau saya perhatikan kebanyakan soalnya sama. Mungkin entah karena apa ada yang berbeda juga. Saya kira semua sama. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, nanti saya SMP, cuman kan dia biasanya kalau memang SD, SMP, kalau dia udah tahap seni budaya, kalau udah bidang studinya seni budaya itu biasanya sama, Pak. Nah, itu ya. Coba oke udah nampak nih, Pak. Coba di zoom dulu, diperbesar. Oh, lewat WhatsApp, Pak. Sebentar. Nanti kebuka yang lain-lain bentar ya. Bentar dulu. Hmm, mana ya? Di grup, Pak ya. Oke, sebentar. Mana nih? Oh ini ya. Oke, sedang proses. Oke, baik. Ini saya share soal dari Pak.
Parulian. Gimana, nampak Pak kan? Apa nampak soalnya? Oh, sebentar Pak. Ini Pak ya, Pak Parulian. Oh, jadi yang saya maksud itu Bapak try out yang ada di ruang GTK. Iya, makanya jangan salah sangka karena try out ini kan try out di UM, Pak, kan? Ini yang menyediakan berbeda, berbeda. Jadi yang di UM ini memang tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit karena kan tidak ada yang pilihan option yang menjebak. Nah, yang saya bahas tadi adalah yang di bawah daftar UKP PPG kan ada tulisan tryout. Itu yang dibahas tadi, Pak. Hmm. Oh, sebenarnya, heeh, karena kan kenapa saya bahas soal ini, karena pengalaman rekan saya dulu di SMP saya ada guru IPA. Saya bantu dia mengerjakan simulasi atau tryout di ruang GTK dan ketika ujian yang betul-betul ujian, ketika ujian UTBK berlangsung, soalnya persis sama kayak tryout di RGTK. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau Bapak buka ruang GTK-nya, soalnya sama dengan yang saya bahas tadi. Hmm, oke. Oke. Oh, itu maka itu nanti kan. Itu nanti kan. Nanti kita cerita itu ya. Jadi oke. Jadi kan waktunya sebenarnya kalau kita baca satu persatu ini tidak memungkinkan. Jadi saya tampilkan saja karena nanti ini ada ini apa namanya? Ada rekamannya. Kalau Bapak mau nanti bisa diulang. Tapi kalau mau cara simpel itu harus lewat peserta VIP ya. Oke, baik. Saya share ulang. Bentar, gimana nih ya? Bentar. Saya share ulang. Oke, baik. Mana 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 mana. Oh, ini. Oke. Gimana? Sudah nampak Bapak Ibu? Oke. Eh, apanya belum? Apa ini? Sebentar ya. Oke, ada yang banyak nih yang mau masuk. Oke. Gimana? Sudah? Sudah ya? Sudah nampak ya? Oke. Adapun soal yang soal soal ke-19 itu tentang kegiatan ya. Ini nanti ada rekaman di YouTube mungkin nanti bisa siaran ulang saya share di kegiatan pembelajaran seni rupa. Jadi pertanyaannya adalah berdasarkan kasus pembelajaran di atas, maka langkah dan solusi pembelajaran di atas yang sesuai adalah jawabannya demonstrasi dan tutor sebaya. Kemudian yang 20 itu jawabannya adalah antara dua. Jadi lebih terpercaya yang group investigation. Yang ke-20 iya, iya, coba yang jelas Ibu, suaranya nggak kedengeran. Iya, betul Bu. Oke. Jadi kan, jadi yang baru masuk mungkin kurang paham. Ada di sini 2 jawaban yang ditandai dengan warna kuning dan juga ditandai dengan, warna biru. Yang kuning itu poinnya cuma dapat 25, kita nggak tahu jawaban benar dan salah. Yang kuning itu poinnya 25, sedangkan yang biru itu poinnya 30 dari 35 soal, dari 35 poin. Jadi kan hampir sempurna, kira-kira ada 58 soal lah yang benar. Oke? Oke, yang 21 ini jawabannya adalah
asesmen awal pembelajaran. Yang ke-22 ini jawabannya adalah kebutuhan peserta didik. Kemudian yang nanti yang mungkin usahanya besar bisa screenshot foto-foto gitu ya. Oke, oke. Heeh, iya. Oke, itu kan sebenarnya kan tergantung usahanya lah, Bu, ya. Makanya saya buat Zoom, sebenarnya kan bisa kita buat lebih simpel lagi. Kalau ada yang itulah, karena kan terlalu sibuk, kemudian waktu saya minta tolong rangkumkan, akhirnya ada juga yang bantu tapi perlu waktu, bukan? Makanya baru sekarang sempatnya. Kemudian sengaja saya buat Google Meet seperti ini. Sebenarnya kan ada yang cara lebih mudah, misalnya saya tinggal kirim aja filenya ke grup, ya kan? Tapi kenapa Kenapa nggak saya pilih kenapa nggak, saya pilih itu, karena kita kan di sini sama-sama belajar kan, jadi kita kita butuh, kontribusinya apa, kayak gitu kan. Nah, oke, nanti kita bahas, yang penting kita selesaikan dulu. Kayaknya nih, kayaknya Mbak, kayaknya, atau atau ada syarat-syarat tertentu nanti ya kan? Oke, baik, mhm, oke, oke aman, baik. Oh, baik, aman. Nggak ada kita persulit. Oke, oke, baik. Jadi di sini nggak ada kita persulit ya kan. Kita punya banyak metode, misalnya kalau nggak ingat di meeting ini bisa nonton siaran ulang. Misalnya, oh saya nggak ada waktu nih nonton siaran ulang gitu ya kan. Kita bisa oke lah nanti filenya. Cuman ada syarat-syarat tertentu. Oke, syaratnya nggak berat ya. Oke. Nomor 23 itu jawabannya latar belakang budaya. Oke. Oh, itu salah, Bu. Yang betul lah kalau itu ya. Oke. Kemudian yang nomor oh, ChatGPT. Kadang-kadang ChatGPT bisa salah, Bu, ya. Heeh. Nanti pakai otak, kalau otak kita nggak sanggup, pinjam otak tetangga boleh juga, Heeh. Nasi Padang, oh makin mantap itu. Oke, kita lanjut. Nanti intermezzo aja nggak siap ini ya. Nomor 24 itu jawabannya membuat perhiasan logam dengan teknik tekan berbahan dasar kaleng minuman ya, itu lebih tepatnya. Ini banyak yang mau masuk tapi nggak ada yang izinkan. Gimana ini ya? Oke, nggak apa-apa kita lanjutkan saja. Oke, bentar ya. Oke, nomor 25 itu tentang konten pembelajaran. Jadi ada anak yang dia berminat pada seni rupa, mau membuat ilustrasi, itu jawabannya yang 1 dan 5, membuat diorama dan kemudian membuat karikatur. Oke. Yang nomor 26 itu jawabannya materi 1, 2, dan 4 karena itu tentang visual kinestetik. Visual itu kan melihat, menonton, kemudian kinestetik itu kan bergerak ya kan. Jadi jawabannya 1 yaitu membuat batik, kemudian mempraktikkan tari atau dan yang ketiga membuat video rekaman penampilan menyanyi dan bermain musik. Kira-kira jawabannya itu B. Materi 1, 2, dan materi 4. Oke. Nomor 27 itu tentang tahapan-tahapan Bu Anissa. Jawabannya adalah E. Oke. Yang foto silahkan foto. Yang 28 itu ada menjebak sedikit. Dia tentang setiap siswa diminta untuk memilih, kemudian siswa diminta, tapi di hasilnya sebagian besar siswa. Tapi di pertanyaannya adalah tahapan pembelajaran. Jadi
Ini semua adalah perencanaan. Jadi jawabannya adalah tahap perencanaan pembelajaran. Kemudian heeh, oke, oke, silahkan. Oke, jawabannya aja, ini 27 agak besar sedikit nih, Bu. 27 oke. Nanti kan kalau mau gratis, minta sama ibu siapa, Bu Gina ya? Saya mau minta nanti. Sekejap ya, oke. Jadi saya nanti ada kasih, ini, alternatif lain, lebih simpel dan tidak memberatkan. Oke, du langsung ditunggu, oke. Nomor 28 itu, tahap perencanaan pembelajaran. Oke, tadi udah. Nah, yang nomor 29 ini perlu saya baca, karena kan saya mau diskusi tentang ini ke Bapak dan Ibu di sini. Pak Basuki adalah seorang guru seni budaya yang mengajar di kelas 7 sekolah menengah pertama. Salah satu tujuan pembelajaran seni budaya, seni rupa di kelas 7 adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Agar pembelajaran seni budaya berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka evaluasi proses dan hasil yang harus dilakukan Pak Basuki adalah, jadi kan yang ditanya adalah evaluasi proses dan hasil yang harus dilakukan Pak Basuki. Kalau jawaban dari Pak Okta itu mengarahkan siswa untuk membuat karya untuk portofolio. Sedangkan jawaban saya adalah memberikan tugas harian dan kuis kepada siswa secara berkala terkait pengetahuan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, kira-kira ada yang pernah jawab apa gitu ya? Saya lebih yakin jawaban saya kalau yang ini. Oke, berarti kita sepakat tidak. Oke, berarti karena kita ambil voting lebih meyakinkan C ketimbang jawaban Pak Okta ya. Berarti kali ini jawaban C saja. Baik, kita lanjut. Banyak soal ini 30. Eh ini saya pernah jawab A dan saya pernah jawab E. Saya agak ragu. Karena di sini kan tentang logo. Logo. Jadi yang jawabannya adalah keterbacaan, kejelasan, kesesuaian urutan, estetika, dan originalitas. Oke, lanjut. Kemudian soal 31, ini saya bingung, ini saya asal tebak, tapi tebakan kami sama dengan Pak Okta. Jawabannya C, 31. Oke, kita lanjut. 32 ini poster, cuman tidak bisa terinput gambarnya. Kalau tidak salah, ada membandingkan. Yang pertama adalah poster yang ditulis dengan tangan, di sampingnya dengan digital, betul. Habis itu yang ditanya adalah kelemahan. Jadi kan kita hanya perlu mencari kelemahan. Kalau yang A memiliki kesan kaku itu kelemahan. Kemudian hanya mampu memperlihatkan tekstur semu itu kelemahan. Memiliki peluang file korup itu kelemahan juga. Nah, yang B itu eh, bu- bukan kelemahan yang poin ini. Hanya mampu memperlihatkan tekstur nyata. Itu kan bagus tekstur nyata. Itu berarti bukan kelemahan ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, soal 33 ini tentang lukisan kalau tidak salah. Lukisan. Nah, nomor 3. Oke. Silahkan. Apa? Apa gimana gimana? Oh, oke, silahkan. Ya, oke. Ada yang baru masuk gua nih ya. Kami udah mau keluar gua, ada yang baru masuk gua ini ya. Oh iya, ini udah saya izinkan udah. Luar biasa ya, hampir 100 ya. Oke, baik. Soal ke selanjutnya 34 itu jawabannya seni rupa kontemporer dan budaya rupa Nusantara. Oke, sudah. Yang 35
Untuk mengajarkan elemen-elemen. Jadi jawabannya adalah memberikan soal menggambar nirmala apa nirmana ya? Nirmana dengan gabungan elemen seni rupa secara bertahap. Jadi ketika menggambar ada elemen-elemen diajarkan ya secara bertahap. Kira-kira begitu. Jawabannya B. Oke. Nomor 36 jawabannya sepakat kami D. Oke. Soal 37 ini saya ragu juga. Saya belum bisa terima yang biru. Saya masih kekeh ke warna kuning. Saya baca. Di era teknologi ini, guru terus berkreasi dalam melaksanakan pembelajaran aransemen musik sederhana dengan memperkenalkan perangkat lunak musik kepada siswa. Namun, masih banyak siswa yang belum dapat mengoperasionalkan perangkat lunak tersebut. Agar siswa dapat beradaptasi dengan penggunaan perangkat lunak musik tersebut, hal yang perlu Anda lakukan sebagai guru musik adalah jadi jawabannya ada 2 di sini. Pak Okta jawab, suara siapa tuh ya agak distract sedikit. Biar saya mute Ibu ya. Oh ya, sebentar suara siapa tuh? Oke, oke baik. Oke, oke, oke. Beres. Jadi jawabannya ada 2. Aduh siapa nih ya? Agak ini sedikit. Malah mana nih? Nggak nampak pula. Oke. Udah, udah ya. Oke, sebentar. Oke, udah. Oke, tolong di-mute dulu ya bunyi saya. Oke, di-mute. Oke, nomor 37 itu ada 2 jawaban tentang mengoperasikan perangkat lunak musik. Jadi Pak Okta jawab, membimbing dan mengajarkan siswa cara mengoperasionalkan perangkat lunak musik secara kreatif dan bergantian antar siswa. Sedangkan jawaban saya adalah membimbing dan mengajarkan siswa cara mengoperasionalkan perangkat lunak musik secara kreatif dan berkelompok. Oke, baik. Jadi, kira-kira ada yang jawabnya heeh heeh, iya, berkelompok, heeh, iya iya, heeh, iya. Oh, berarti oke, baik. Jadi kita sepakat jawabannya adalah yang biru, ya? Baik, kita lanjutkan. Oke oke. Oke. Oke, kok nggak bisa di-mute? Oh, ini. Itulah, belum dipersilahkan bintang tamu. Nanti, saya persilahkan ya, waktu kita ice breaking nanti ya. Oke, baik, nomor 38 sudah ya? Belum, tadi 37, sekarang 38. 38 itu untuk mengatasi hal tersebut, ada nanti yang perlu dilakukan guru adalah jadi, sebelum saya lanjut ada tips untuk Bapak dan Ibu di sini sebenarnya, ketika kita jawab waktu UTBK, jangan dulu dibaca kalimat yang pertama. Kita perlu baca soalnya dulu. Soal yang paling bawah yang mendekati sama option jawaban. Misalnya seperti ini. Untuk mengatasi hal tersebut yang perlu dilakukan guru adalah berarti ketika kita baca soal udah terbayang dalam pikiran kita, oh berarti ini yang ditanya adalah cara mengatasi gitu ya kan. Jadi itu tips satu bahwa yang dibaca itu jangan wacananya dulu, tapi yang dibaca adalah soal yang paling bawah dulu. Iya, perintahnya apa gitu ya. Itu tips menjawab soal biar cepat. Oke, jadi di sini, untuk mengatasi hal ini, ya, jadi ada di sini, pentas seni gitu ya kan. Nah,
Jawabannya adalah E, membagi tugas sesuai dengan keahlian dan ketersediaan waktu masing-masing guru, sehingga keterlibatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oke, udah hampir setengah ini. Oke, nah ini dia, ini beda lagi nih. Jadi setelah saya hitung-hitung, kami menjawab soal yang berbeda, ada 20, ada 20 soal yang kami jawab berbeda. Selebihnya kami jawab dengan jawaban yang sama. Ya, yang nomor 39 ini pertanyaannya, agar siswa termotivasi dalam belajar menggambar dua dimensi tersebut, yang perlu dilakukan guru adalah, jadi di sini Pak Okta jawab B, saya jawab D. Nah, kira-kira yang mana nih ya? Dua dimensi yang mudah diikuti oleh siswa sebagai referensi saat mereka menggambar. Kemudian jawaban saya, mengadakan sesi diskusi dan refleksi setelah setiap sesi menggambar untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dan mencari solusi bersama. Kalau masalah soalnya, oke. So, karena soalnya singkat saya bacakan. Ibu Ibu Kia mengajarkan siswa teknik menggambar dua dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan problem solving based learning. Hal ini disebabkan masih banyak siswa yang kesulitan menggambar dengan teknik tersebut. Jadi kan masalahnya siswa sulit menggambar dengan teknik dua dimensi. Nah, jadi agar termotivasi, guru tersebut eh, apa yang perlu dilakukan oleh guru tersebut gitu. Jadi ada dua di sini. Yang ke itulah ini, oh, ah, kenapa Pak? Nggak, nggak ada tuh dalam nanti kan yang A poinnya 5, yang B poinnya 4, enggak Pak. Jadi kan nanti poinnya cuma ada satu, yang lain nol poinnya. Jadi nggak ada dua nih ya. Jadi nggak ada, tidak ada Pak. B ya. Oke, oke. Karena memang karena yang oke, baik. Oke, kita copy ya, kita bungkus yang B. Oke, baik. Yang nomor 40 itu saya di sini ragu, makanya makanya saya nggak akan paksa ibu-ibu yang kuning itu, karena saya pun bisa aja lari ke yang biru tuh ya kan. Karena saya ragu juga yang D. Oke, kita copy aja yang B. Karena kan yang B ini poinnya 30 Pak. Jadi sekitar 58 soal yang betul ya. Kalau saya kira-kira cuman dapat 48 soal. Jadi lebih banyak yang biru. Yang ini, yang biru juga. Nah, sepakat. Biar nggak capek. Napas saya udah mau habis nih. Oke, lanjut. Nggak usah. Oke, lanjut ya. Kopi saya lama kali nanti nih. Nggak apa-apa, lanjut. 41 itu sama ya. Tugas dikerjakan secara, oh belum ya? Udah, udah kita sepakati yang E aja. Oke, oke. Silahkan di screenshot atau diapain. Nomor 40. Oke, 41 silahkan. Oke, jadi yang jawabannya ini yakin ya, ini yakin 100% jawabannya B. Tugas dikerjakan secara komprehensif, yaitu seni tari, seni musik, seni rupa, seni drama itu secara menyeluruh dalam satu produk, tapi nanti masing-masing memberikan masukan sesuai aspek bidang seni. Itu sudah tepat. Sekarang 42. Silahkan. Makanya selesai dulu sampai 65, silahkan. Baru saya bahas.
Oke. Nomor 44 itu, eee, yang ke E-nya, yang bisa dilakukan aduh kok 2 pula suara saya Sepan. Terlalu bersem Gihip, terima kasih. Terima kasih singkatnya Kakak. Oke. Aduh, siapa lagi ya? Oke, 44 sudah. Yang biru, Ibu. Heeh, iya. Oke. Yang 40 yang A. Oke, kita lanjut sedikit lagi nih. 46 yang B. Oke. Hmm, iya, betul. Iya, itu betul, Bu. Sampai 50 saja ya. Saya udah sesak napas ini ya. Udah 48. Oke, 49. 49 nih udah. Heeh. Oke. Yang 49 terakhir. Oke. Iya. Oke. Biar langsung ke ini kegiatan inti. Nanti sebentar lagi 5 menit lagi kegiatan penutupan. Nggak ada coffee break ini mau tidur terus deh ya. Besok mau sekolah nih jadi pembina upacara. Nah, oke. Oke. Eh, oh nggak lanjut lagi nih. Napas saya udah putus nih. Ginjal saya udah nggak sanggup lagi ya. Oke. Jadi soalnya sebenarnya soalnya ada 65 bukan? Bagi yang udah try out pasti tahu dia nilainya ada sampai eh iya kalau tidak salah iya 65 antara 65 sama 100 saya agak lupa ya. Pokoknya seperti itulah. Ke ini kan ada 50. Oh, Bu, Bu, bentar. Ginjal saya udah nggak sanggup ini, Bu. Jadi kan soalnya ada 65, cuman ini cuma ada 64. Saya nggak tahu ini satu lagi lari kemana ya. Entah di iya, itulah. Itulah baik. Cuman kan heeh, kalau tidak salah, Bu, yang nomor 64 ini adalah 65. Makanya entah nomor berapa yang eh, iya. Oh, iya.
Bu, i ba baik, Bu. Ad udah suara adzan, kita jeda sebentar, tidak apa-apa ya? Oke. Oke, kopi break selama 5. Di sini jam 9 kami jamaah. Heeh. Oke, baik. Kita break sebentar ya.
Oke, baik. Ada yang baru masuk gua ya, kami udah lama di gua ini, Bu, Bapak Ibu ya. Jadi, sudah sampai 64 ini ya. Nggak bisa jawab pula, ini udah saya tutup mulutnya semua ya, bentar. Mana ini? Oh ya. Nah, itu dia. Saya pusing Bu nomor berapa ya. Tapi tidak apalah, gara-gara satu soal insya Allah berhasil. Nggak ngaruh, saya gara-gara satu soal nggak ngaruh ya. Oke baik. Jadi tolong di mute dulu Ibu ini ya. Ya oke. Baik. Jadi itulah soal pilihan ganda, kira-kira UTBK seperti itu. Kemudian hmm, ini mau saya tutup nih ya. Sebelum saya tutup, jadi ini kemungkinan akan saya buat apa namanya, rekaman videonya, siaran ulang, nanti bisa diakses di YouTube. Tapi bagi yang Bapak Ibu pengen simple, capek simak, ya boleh nanti saya kirim linknya dengan syarat-syarat tertentu. Apa syaratnya? Apa syaratnya kira-kira Bapak Ibu? Eh, iya, oke. Jadi kan, uh, Masya Allah, banyak, banyak, banyak kali alasannya. Oke, jadi gini, oh donor ginjal boleh, boleh nih. Donor ginjal boleh, di syaratnya donor ginjal. Oke, Pak Sukra boleh. Oke, enggak, jadi gini Bapak ya, saya akan kirim link, nanti saya punya file, filenya adalah link rekaman video, kemudian file yang kita pelajari tadi, kemudian ada file jawaban dari ChatGPT. Bentar saya buka dulu. Eh, bentar. Ya, Word, kemudian ada ChatGPT mana? Bentar ya, sebentar, sebentar, sebentar. Ada mana, 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 mana. Sebentar. Saya lagi cari cari ChatGPT. Sebentar ya. Ya. Oh, saya sama tanggal 30 ya. Jadi Pak Dawet Ruwet, udah masuk dia. Tapi gini Pak ya, bukan untuk cari uang, bukan ya. Jadi gini ceritanya, saya ada file Word, kemudian ada file PDF, kemudian file PDF-nya udah dari ChatGPT gitu ya. Kemudian ada contoh studi kasus juga. Ini dia. Mana? Ini. Nah, kira-kira nanti setelah pilihan ganda ada studi kasus yang harus kita ketik sekitar 30 menit, kemudian minimal 360 kata. Kira-kira contohnya seperti ini. Nah, ya. Jadi, saya kirim link. Cuman Bapak Ibu nanti saya minta dana sukarela. Jadi 1.000 pun dana sukarela gitu ya. 2.000 pun dana sukarela. Jadi uangnya nanti untuk siapa? Untuk Pak Anjar tidak ya. Hari Selasa saya kasih tahu di grup uangnya untuk apa. Gimana? Setuju? Oh, setuju. Ah, Masya Allah. Setubuh ya. Oke, baik. Jadi baiklah, saya tutup biar saya kirim linknya terus. Jadi intinya tidak memberatkan Bapak Ibu. Kalau memang ada 1.000, kirim 1.000. Kalau 1.000, 100 orang 100.000 kan? Oke.
Jadi nanti saya kirimkan link form, nanti saya minta nama, kemudian saya minta email atau nomor HP, biar saya kirimkan langsung ke pribadinya, sama bukti apa? Kenapa? Iya, Pak Dawet tuh dia ngira, saya mau jualan modul di sini ya kan. Saya mau jualan jurnal di sini, udah nggak laku ya kan. Jadi saya sengaja buat dana sukarela yang tujuannya nanti saya sampaikan hari Selasa untuk apa ya. Sukarelanya 2.000 kayak gitu ya kan. 1.000, 5.000 oke. Atau mau yang 300 juta boleh juga ya. Masya Allah, nggak bercanda. Enggak, maksudnya gini, bukan bukan, maksud saya jangan salah sangka. Maksud saya gini, malam malam ini saya kirimkan, formnya, udah. Jadi, dana sukarelanya kan malam ini juga. Maksud saya hari Selasa itu adalah tujuan uang itu untuk apa? Hari Selasa saya kasih tahu. Kalau untuk form ini, untuk formnya malam ini juga saya kirim. Ya, karena saya tahu kita semua rata-rata di sini tanggal 30 yang ikut ujian kan. Saya pagi 8.30, tanggal 30. Oh ya, oke. Iya, sama, sama. Oke, baik ya. Biar langsung kita bungkus, biar kita proses. Baik. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu di sini. Terima kasih banyak yang baru masuk gua nanti bisa siaran ulang saja dilihat ya. Baik, terima kasih. Kalau saya ada salah kata selama ini di grup yang suka cubit ginjal Bapak Ibu di sini saya mohon maaf. Itu hanya kata-kata candaan saya. Saya tahu saya masih muda di sini banyak senior saya. Cuman saya lebih suka sersan, serius santai. Saya nggak suka terlalu serius. Kita kalau terlalu serius panik ya. Kalau udah panik buyar semua ya kan. Mending kita santai tapi pasti. Ya insya Allah kita lulus semua. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.